Halo, selamat sore updaters. Jumpa lagi di Ngupdate, ngobrol ala podcast biar up to date dengan Sherla dari Learning Center hari ini. Nah, teman-teman, edisi hari ini sangat-sangat spesial, pakai karet 2, telur 2 disobek lagi ya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, udah ada notif setiap jam kali ya, itu GWS terkait podcast ini, di mana podcast ini adalah judulnya itu ngebanking tanpa batas, kemudahan bertransaksi, cashless, carefree di hari yang fitri. Keren banget kan judulnya ya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan ada iklan dulu, titipan gitu ya. Karena ini adalah produk kita, jadi kita mau iklan dulu teman-teman. Boleh mungkin dibantu dulu, silakan iklannya. Halo sahabat Bank Sinarmas. Follow WhatsApp channel official live @Bank Sinarmas untuk mengetahui info-info terupdate tentang tips praktis biar makin stand out di kantor. Insight-insight yang fresh dan motivasi yang bikin kamu makin semangat. Kisah inspiratif langsung dari para leaders dan praktisi. Program dan kuis seru berhadiah menarik. Yuk join, jangan sampai ketinggalannya. Scan atau klik link berikut. Nah, itu adalah produk baru kita, mainan baru kita, yaitu WA Channel Live @Bank Sinarmas. Mungkin teman-teman di sini udah banyak juga yang join ya di WA Channel itu. Nanti mungkin bisa dibantu juga ya tim untuk dikirimkan linknya di kolom chat Zoom supaya teman-teman yang belum join bisa join karena akan ada banyak informasi yang kita share di situ gitu ya supaya teman-teman juga makin stand out gitu ya di kantor dan nggak kudet jadinya update terkait informasi-informasi yang ada di Bank Sinarmas. Dan juga satu hal penting, hari ini teman-teman cus langsung follow atau langsung join WA channelnya karena besok banget nih ya, kita bakal ada kuis teman-teman dan ada 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya terkait seputar podcast kita hari ini. Jadi cus sekarang follow, jangan sampai ketinggalan karena ada hadiah menarik untuk 3 orang menunggu. Oke, nah gak sabar deh pokoknya hari ini kita bakal banyak banget ngobrol terkait persiapan Lebaran gitu ya. Coba mau cek deh siapa yang udah lakukan persiapan Lebaran. Boleh kasih react, boleh kasih chat di Zoom siapa yang udah mulai persiapan Lebaran. Ada yang udah mulai transfer THR, ada yang udah mulai check out gitu ya setelah sekian lama ya. Si produk-produk itu di keranjang akhirnya bisa di check out juga di e-commerce. Ada juga malah yang sudah bayar zakat online. Nah, itu kan gak lepas ya teman-teman dari ternyata kita tuh udah segitu tergantungnya sama transaksi digital gitu. Tapi ternyata di balik kemudahan, seamless, praktis itu ada hal yang perlu kita ketahui nih dan kita pahami yaitu terkait keamanan dari transaksi digital itu. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang expert dan akan ngasih insight-insight bagaimana kita bertransaksi digital dalam menyambut libur Lebaran ini. Udah siap ketemu narasumber kita hari ini? Set. Nah, ini dia ada mas-mas dan mbak-mbak yang cantik yang nemenin aku ngabuburit ya hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, silakan perkenalkan dulu nih dengan siapa, dari mana, makan favorit, minuman favorit. Oh enggak ya, lengkap ya. Oke, silakan. Oke, saya Evelyn Wibowo. Mungkin iklannya juga udah muncul ya kemarin ya. Setiap jam loh. Setiap Oh, jam. oh. Setiap menit. Setiap menit. Oke, saya Evelyn dari divisinya Acquiring Business Product. Mungkin teman-teman semua lebih familiar dengan payment transaction ya. Benar, Dulu payment namanya kita transaction. payment transaction. Ada beberapa divisi di dalamnya, salah satunya divisi Acquiring Business Product. Nah, khusus buat update sore ini saya ditemani sama Didi and the host. So, Wede. Yo mami. perkenalkan dengan Didi dari Cash Management, satu pintu di payment transaction. Kita masih satu gerbong ya Mbak Evelyn ya. Oke. Satu gerbong dan satu ibu untungnya ya Bang Oke. Mas ya. Iya. Oke, Mbak Didik dan Mbak Evelyn, terima kasih banyak loh sudah hadir di update untuk sharing, memberikan insight-insight nanti untuk untuk teman-teman updaters dalam menghadapi atau menyambut libur Lebaran gitu ya. By the way, lagi pada sibuk apa nih? Kalau Mbak Evelyn kan, setahu aku kemarin lagi mondar-mandir ya Mbak ya di Roxy gitu ya untuk promoin Kristep ya, untuk coba Kristep. Nah, sekarang lagi sibuk apa sih Mbak Evelyn? kalau dari kerjaan ya pastinya kerjaan loh. Ya. Kalau dari kerjaan sih kan sesuai namanya kita kan divisi dari produk sendiri, kita kan memang
harus meluncurkan atau mengembangkan produk-produk baru, terus harus catch up juga dengan adanya update-update apa sih sekarang gitu. Jadi kita harus ada nih di Bank Sinarmas untuk produk-produk tersebut gitu sih kurang lebih. Nah, Mas Didik nih, Kalau Mas Didik nih, Kalau aku tuh kesibukannya ya selain puasa pastinya di bulan Ramadan ya Mbak. siapin Pasti tajil ya. alhamdulillah sama work takjil dari sore hari. Kita itu lagi develop satu digital banking namanya IPA product Mbak. Jadi API IPA product. product ataupun mungkin teman-teman updater juga baru dengar atau mungkin harus coba dengar juga. Kalau Bank Sinarmas sudah punya namanya bisnisnya SIAPI Mbak. SIAPI itu SIAPI gitu ya? SIAPI, Sinarmas IPA Banking. Oh, Nah, IP Bank itu kita lagi produk, lagi develop, gimana caranya kita bisa memperluas ekosistem kita di dunia perbankan. Jadi tentunya bulan puasa bukan halangan untuk nggak produktif ya, Enggak malah dong, banyak kita tetap produktif. ya. Ya. Iya. justru pulang jam 4 tuh kita tuh kecepatan, Mbak. Oh iya, kurang ya, mohon dicatat. Kita pulang jam 4:05. Gitu. Yes. Kita udah nunggu soalnya ya. Nah, jadi ngomong-ngomong, kalau kita ngomongin transaksi digital ya, tentunya kan akhir-akhir ini memang lagi happening banget gitu ya, lagi booming banget gitu ya. Gimana sih perkembangan digital itu bisa banget mempermudah kita, bisa bikin kita praktis, bisa bikin kita seamless untuk melakukan transaksi dan cashless tentunya. Dari sisi sebagai industri perbankan ya, Mbak Evelyn sama Mas Dik gitu. Bagaimana sih perkembangan transaksi digital saat ini deh? Di dunia, di Indonesia boleh. Oke. Mungkin ini sebenarnya pengetahuan yang cukup perbankan banget gitu ya. Kalau kita di payment ini udah terbiasa dengar yang namanya blueprint sistem pembayaran di Indonesia ini. Itu udah dicanangkan dari 2019 mulai diluncurkan. Itu kalau yang kita mungkin familiar banget itu 2019 kita itu udah launching yang namanya KRIS. Oh, iya, Ada iya. ya namanya KRIS itu. Scan harus satu KRIS ke terus lain nggak bisa beda atau lintas bank atau Iya. kayak gitu. Nah, itu tahun 2019 sudah diluncurkan, lalu di tahun 2020 itu kita udah meluncurkan BI PAS. BI PAS ini sebelumnya Bank Indonesia nggak punya nih transfer yang langsung sampai 24 jam itu nggak ada. Nah, itu terus nanti blueprint ini terus ada dan sampai kita juga udah menerapkan yang tadi mungkin udah di spill Mas Didik tuh. Nah, di Mas Didik yang lebih expertnya tuh untuk API yang udah standarisasi ya Mas Didik ya. Ya, jadi dari tadi ya blueprint yang Mbak Evelyn sebutkan itu, gerbangnya atau pintu masuknya adalah semuanya lewat API Mbak. Jadi API itu menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi pemilik perbankan nih. Jadi kita bisa, yang tadi saya bilang, dengan IP ini kita bisa memperluas cakupan ekosistemnya bank gitu, lewat e-commerce, lewat fintech, lewat PJP yang mereka notabene bukan bank dong, tapi dengan IP ini mereka bisa melakukan transaksi perbankan gitu. Mereka connect ke hostnya Bank Sinarmas, mereka bisa transaksi transfer, KRIS, terus transfer BI Fast, SKN, itu semuanya via aplikasi mereka gitu. Jadi nggak harus mereka jadi nasabahnya Bank Sinarmas atau mungkin mereka harus download SIM dan sebagainya. Mereka udah bisa transaksi langsung lewat aplikasi mereka gitu. Kalau dulu tuh kan mungkin transaksi digital tuh kayak sebatas kita tuh penggunaan mobile banking doang gitu ya. Betul. Tapi kalau sekarang itu banyak banget fitur-fitur yang bisa dinikmati sama nasabah-nasabah kita. Benar nggak sih? Betul. Nah, dari tadi perkembangan transaksi digital itu impact-nya untuk Bank Sinarmas ada nggak Mbak? Atau Mas Dik? Impact-nya pasti kerasa banget ya. Maksudnya nggak mungkin dengan adanya pengembangan teknologi digital yang segitu besar terus kita nggak catch up atau kita nggak mengikuti itu gitu. Jadi setiap ada pengembangan produk atau apapun itu dari khususnya dari Bank Indonesia itu kita harus bisa catch up itu dan harus bisa melakukan istilahnya implementasi di Bank Sinarmas itu sendiri ya. Tentunya kalau di Bank Sinarmas ini untuk khususnya untuk KRIS itu kita malah ikut sebagai piloting dari project-projectnya. Makanya kemarin dari kita teman-teman payment itu sempat keliling-keliling. Iya betul. Ngantri sampai ke mana? Sumber Waras kan? Transaksi. Itu mah bukan. Beda. Oke. Bagi-bagi tajil. Bagi-bagi tajil. Iya. Jadi kita memang kalau ada sesuatu yang baru kita tuh harus masuk ke dalamnya dan kalau bisa kita ya malah justru mau prediksi dulu ya belum ada ini kita lihat di pasaran itu forecast dulu ya. Kalau dari Mas Dik? Nah, mungkin menambahkan Mbak. Jadi memang kalau dengan digital ini lebih maju kayak gini Mbak. Jadi bank itu lebih banyak punya peluang gitu. Kita bisa menjadi bank as a service ya buat yang tadi saya bilang.
platform-platform yang mereka bukan bank itu bisa transaksi perbankan. Otomatis kan dari sisi akuisisi nasabahnya, dari sisi customer base-nya kita dapat Mbak. Kita nggak harus ngaku ke dia jadi nasabah, tapi kita bisa dapat dari sisi transaksi mereka. Karena kan semua koneksi itu nggak gratis pastinya ya. Bank itu juga kasih fee yang mereka harus gunakan gitu. Atas jasa yang kita berikan otomatis mereka harus bayar. Nah itu otomatis selain fee base, customer base dan sebagainya, bank juga dapat keuntungan itu. Iya benar. Bener banget ya. Jadi ya tadi sih dengan adanya fitur-fitur atau memang tadi dari BI juga mempermudah kita gitu ya untuk transaksi digital, tentunya kan Bank Sinarmas nggak mau dong meninggalkan momen di mana orang-orang tuh pasti ngegunain banget transaksi digital saat libur Lebaran ini gitu ya. Nah dari Bank Sinarmas sendiri apa sih upayanya gitu ya untuk memanfaatkan momen Lebaran ini untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada nasabah-nasabahnya nih? Yang pertama, mungkin tadi udah saya sempat spill gitu ya. Kalau ada sesuatu yang baru kita nggak boleh ketinggalan. Kedua, buat nge-boost itu biar orang-orang tahu tuh gimana sih sebenarnya. Benar itu banget. Nah, itu tentunya kita kan sekarang kita coba itu termasuk kemarin ya keliling-keliling lah. Terus sekarang udah launching kita pasti info-infoin lah ini ada ini. Terus buat gimmick-gimmicknya kita kasih apa sih? Nah kalau kita lihat gimmick-gimmicknya kan sebenarnya dari kita juga udah beberapa kali kasih ini ya. Iya benar. Apalagi untuk sekarang itu kan dari Bank Sinarmas khususnya ya itu udah banyak banget ya kerjasama. Untuk terus sendiri kita udah banyak kerjasama sama merchant-merchant yang bisa banget buat ngabus transaksi kita biar kita punya banyak transaksi. Lalu mungkin untuk transaksi cashless yang lainnya kayak beli payment gitu, itu kita juga ada promo-promo juga nih yang bisa menarik nasabah untuk transaksi, termasuk juga kita semua nih karyawan dari sini. Iya benar. Ya benar. Tapi waktu itu seru banget sih Mbak Evelyn gitu, sampai kayak istirahat kan jam 12 ya. Jam 11.30 udah pengen ke bawah karena pengen dapat promo krisnya gitu. Dapat ya Mas Mamia main dapat berapa? Mas Mamia aku nggak dapet. Aku ya? dapetnya beli minyak. Berminyak. Oh ya, tinggalin Sinarmas. Ibu ya, itu sudah puasa gitu kan, jadi kayak wah harus berburu banget sih minyak gitu. Itu lumayan banget sih gitu. Kalau dari Mas Sitik ada yang mau ditambahin nggak mungkin? Paling nambahin sedikit ya. Jadi setelah untuk momen Lebaran ini pastinya kemarin kita juga mempercepat ini ya pada saat launching ke Kris Tab dan sebagainya kan. Jadi supaya berarti pada saat nasabah ini lagi mudik dan sebagainya, mereka dipermudah tuh transaksi perbankannya, pakai krisnya, pakai transfernya, mungkin auto debit bill paymentnya, supaya nanti kalau dia mudik, kalau sudah didaftarkan auto debitnya kan dia mudik nih ke kampung nih, pas sampai ke Jakarta lagi pintu listriknya mati kan nggak banget kan, makanya kan daftar auto debit di Bank Sinarmas tuh, jadi bisa tuh langsung bayar. Gitu. Oke. Tentunya kan pasti banget ya, aku rasa sih kalau di libur Lebaran ini nggak ada industri yang nggak rame ya. Betul. Pasti apalagi perbankan gitu ya. Nah dengan adanya nanti transaksi yang melonjak gitu, tentunya kan akan ada banyak mungkin resiko juga yang akan kita dapetin gitu ya. Tantangan apa sih sebenarnya yang bakal kita hadepin gitu di saat nanti transaksi tinggi? Mungkin dari sisi Bank Sinarmasnya ya Mbak ya. Apa sih yang bisa jadi tantangan terbesar kita itu nanti? Kalau aku sebelum ke arah sana ya, sebelum ke arah transaksi tinggi, terus kita harus ngapain gitu misalnya. Dari kita sih selaku yang product owner ya, kalau ada produk baru kita launchingin, justru tantangan terbesar aku tuh buat kita ya, itu yang pertama itu adalah literasi digitalnya. Atau kita kasih tahu nih ke semuanya kalau kita punya nih produk ini nih, sekarang ada nih produk ini bisa ngapain nih, termasuk tadi si API itu mungkin baru 1% atau belum sampai 10%. Jarang yang tahu masih. Yang tahu kalau ada nih si API nih gitu. Nah terus baru dari situ kalau orang-orang udah tahu, kita tentunya kita tuh mau bikin itu produk itu nggak yang rentan ya, bisa dibobol atau gimana gitu ya. Ini banyak security yang udah kita lewatin dan sesuai dengan produk itu ada. Tentunya kalau yang untuk selanjutnya itu yang serem juga ya, kejahatan cyber. Iya, penipuan online, skimming, phishing kayak gitu-gitu kan serem ya. Itu sih, tapi kita semua harusnya udah aware ya kalau kayak gitu, jangan kalau ada klik. Iya benar-benar. Benar. Iya. Yang kalau buat karyawan gini pasti udah nggak tipu lah ya kayak gitu ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau ada ini nih misalnya. Kita dikasih kirim undangan. Iya benar.
Iya. tiba-tiba di grup ya kan? Cair. Iya. Itu kan beberapa kali kita juga sempat undang anti fraud ya kan, untuk ada juga mensosialisasikan terkait hal tersebut gitu. Namun memang itu banyak banget sih sekarang kayak tiba-tiba ada undangan gitu kan, Iya. kayak orang tua kita yang nggak tahu kan kayak wah dapat undangan nih seru gitu, padahal kan itu ternyata salah satu modus penipuan online gitu kan. Iya, betul. Sama mungkin kalau ini juga nih perubahan biaya transfer gitu yang diinfokan itu nggak melalui platform resminya. Iya. Itu kita juga harus aware banget, dan itu udah banyak banget kejadian sekarang ini ya. Kalau istilahnya kalau kita bank untuk menginfokan sesuatu ke nasabah, kita pasti melalui media-media yang officially. Jadi sebelum ada apa itu mendingan cek dulu deh di situ. Kalau dari Mas Dik ada yang ditambahkan? Yang pastinya dari sisi tadi Pak Sela infokan ya, dari sisi fraud juga harus kasih awareness ke Blast atau push notif dan sebagainya. Kalau untuk penjaga PIN-nya, terus menjaga akunnya, terus ya jangan sebarkan data dan sebagainya, itu perlu juga ya. Karena kan kalau sudah dapat lebaran ini banyak orang yang panik gitu kan. Iya. Mungkin belum beli baju lebaran, panik belum yang BU juga kan ya, ada yang BU. Iya kan, tiba-tiba dia mikir, wah ini apa nih, buka aja dikasih dan sebagainya kan. Jadi kayak agak ya kalau lebaran kan semuanya kayak hektik banget gitu kan. Butuh banyak transaksi perbankan yang harus dijalankan sehari-hari, itu mungkin lebih banyak di hari lebaran ini gitu kan. Ya, pulang kampung dan sebagainya kan belum perlu beli tiket dan sebagainya. Itu kan harus ada penjagaan dari sisi banknya juga gitu kan. Jadi harus baca-baca anomali transaksinya seperti apa gitu kan, harus tetap di monitoring sama timnya gitu. Iya, oke. Yang selanjutnya nih, tadi kan transaksi itu pasti banyak ya yang dilakukan oleh nasabah kita gitu. Kayak misalnya pembelian listrik tadi kan, pembelian token gitu. Nah, sebetulnya kita mau bahas ini dulu deh. Bahas terkait vibe atau informasi yang lagi happening sekarang. Tadi aku juga lihat dari chat nih terkait penukaran uang. Kalau dari sisi aku nih ya, mungkin nanti dari Mbak Evelyn atau Mas Dik bisa ditambahkan. Dari sisi aku kan saat ini katanya pemerintah itu sedang mengurangi penukaran uang gitu ya, membatasi gitu ya si masyarakat itu penukaran uang. Kalau positifnya nih ya Mbak dari aku, mungkin pemerintah ini mau mendukung juga gitu ya, mempublikasikan juga bahwa kita tuh harus cashless gitu, nggak harus kok THR itu pakai amplop gitu, nggak harus kok THR itu pakai uang cash gitu, bisa melewati transfer atau isi e-wallet gitu, atau by Kris juga. Nah, tanggapannya dari Mbak Evelyn sama Mas Titik gimana nih? Karena kan lagi banyak banget ya di thread di Instagram, pokoknya di mana-mana kayak ngebahas, aduh susah banget sih cari uang baru gitu. Betul banget tuh. Kayak kita sendiri belum dapat. Mohon maaf siapa nih? Mau war ceritanya tanggal 23 nanti. Yang lewat si pintu. Iya betul banget tuh. Sebenarnya malah kalau misalkan kita nggak dapat uang kayak gitu kan, sebenarnya kan kita pemerintah juga lagi kontak dan sebagainya dong. Ya harusnya pada saat itu kita makanya kan hadir di Kris tadi, transfer itu kan boleh bagi-bagi angpau lebaran Kris aja gitu. Betul banget. Nanti tinggal si baby tinggal cetak QR-nya aja di mana, di bandu atau di baju. Orang tinggal scan aja. Kan udah lebih lengkap, lebih jelas gitu, lebih gampang gitu ya. Iya, kalau kita sisi positifnya sih situ ya. Mungkin pemerintah juga pengen bikin orang-orang kita tuh jadi mulai cashless gitu ya. Kalau sementara sejauh ini kan kayak ya udah orang-orang di kota aja nggak sih yang pakai kris gitu. Aku masih kok kayak ke beberapa tempat yang kayak belum ada kris gitu. Nah, mungkin pemerintah juga berupaya untuk seperti itu sih menurut aku ya. Nah, sebenarnya kan kris sendiri kan banyak yang produknya. Gak harus jadi merchant atau gak harus punya toko buat punya kris, karena kris sendiri tuh ada yang namanya kris transfer. Jadi kita sesama user tuh sebenarnya bisa juga transfer uang tapi pakai kris. Iya. Tapi itu bisa dari jauh nggak sih, Mas? Bisa, kalau tinggal kodenya aja dikirim. Ya. Buat scan kris sendiri juga kita ada scan from gallery ya. Kan dari galeri, scan itu juga bisa. Kalau memang tadi Mbak Sera sempat sebutin tuh di desa-desa itu nggak familiar sama kris atau bahkan nggak punya rekening bank, itu juga bisa juga tuh kita lakukan juga, kita isiin aja dompet digitalnya dia, walletnya dia gitu ya. Di Bank Sinarmas sendiri juga kita bisa kok top up itu ada banyak. Iya benar-benar. Kita nggak tahu ya kalau ternyata Bank Sinarmas bisa lo top up wallet ada banyak gitu, dan udah bisa dilakukan di Simonitas juga gitu. Jadi
sebenarnya nggak perlu takut ya kalau sekarang tuh kita nggak punya uang baru gitu ya. Karena memang arahnya kita tuh arahnya bukan kita ya, maksudnya arahnya Indonesia ini udah ke sana, benar-benar. lebih cashless lagi gitu. Dan Bener. mungkin lebih aman juga ya. Iya. That's why kayaknya hal yang paling penting kita bawa itu handphone gak sih sekarang? Betul. Ya kan? Ketinggalan. Dompet masih nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa loh. Sekarang tuh udah Iya. panik banget gitu ya. Kayak Kalau jarang banget. kalau saya ketinggalan handphone harus di-clean chat dulu. Jadi pada sih Panik. Tiap didik kayak bahaya kalau handphone ketinggalan ya. Harus di-clean chat dulu. Iya. Kalau dari Pak Didik ada nggak tanggapannya gitu terkait atau pandangannya deh dari Pak Didik terkait isu tadi? Kalau sebenarnya kan prosesnya juga nggak harus uang baru ya. Kita misalkan kayak tadi Mbak Evelyn sebutkan ya, kita bisa check outin keranjang orange dia gitu Iya kan. bener. Tinggal isi wallet e-money-nya kan. Kebetulan di Sinarmas juga ada tempat wallet Shopee ya Mbak ya. Ada Shopee ada, Dana ada gitu kan. Jadi misalkan, iya kalau misalkan kita ke rumah gitu, mungkin tante atau apa minta mana THR-nya atau mana apa, gue cek outin keranjang Shopee lu mana gitu. Kan lebih gede itu nominalnya. Tinggal lebih cepat cepat ya. gitu, lebih praktis, nggak perlu uang baru, mungkin yang paling 2.000, 5.000 ya Mbak. Iya. Ya gitu ya. Paling segitu lah. Kalau saya sih 100 ribuan tuh biasa ya kasih tuh. Nggak pernah saya pecah. Mau dong jadi ponakannya Pak. Coba kita cek dulu deh sama updaters. Boleh ditampilin, mungkin aku pengen nyapa updaters hari ini yang udah join. Boleh coba dari Mas Titi sama Mbak Evelyn. Kayaknya sebentar lagi launching bayar parkir pakai kris. Udah ada loh. Aku pernah lihat loh di tweet ada abang-abang parkir tuh yang bawa kris. Iya. Iya kan? Apalagi pengamen juga ada banyak loh yang bawa kris. Coba kita lihat ke atas. Kita lihat komen-komen netizen ini. Apa tuh? Iya benar Kak Sheila. Solusinya anak saya baju lebarannya sekarang saya sablon. Iya lagi. Iya benar, ide-ide banget ya. Sekarang bukan beli gamis katanya, belinya itu kaos polos buat disablon. Oke, coba ada pertanyaan nggak di atas? Boleh kita lihat dulu. Diskon berapa? Oh tadi ya kayaknya ini ya. Ya untuk Grand Mansion ya. Mau ikut tur dong. Dasar. Boleh ditampilin nggak Mas Heru? Aku punya penyapa update setia yang udah join hari ini. Ini yang udah on cam siapa tuh? Pak Robi Firdaus nggak sih itu? Pak Robi Firdaus. Halo Pak. Hai. Join sampai akhir ya. Nanti absennya di akhir soalnya. Oke. Siapa lagi nih yang udah join nih? Siapa tuh? Bu Leni. Bu Leni bukan sih itu? Nggak kelihatan. Ada yang kan? Leni. Hai Bu Leni. Coba dari Mbak Evelyn sama Mas Titik ada yang kenal nggak? Tuh, dadah dia. Dadah. Coba boleh di swipe. Teman-teman PTD ada nggak ya? Teman-teman PTD coba ada nggak di sini suaranya di chat? Teman-temannya lagi modcast nih, lagi modcast. Tuh Pak Yudi, Pak Yudi thank you loh. Pak Yudi ini adalah update setia kita yang selalu bantu kita untuk publikasi juga loh. Keren Pak Yudi. Oke. Oke, tetap join sampai akhir ya. Semuanya updaters ya, luar biasa loh, udah 737 orang yang join. Kemarin tuh kita publikasinya ke cabang, kita satu cabang itu join satu device karena yaitu kuotanya kan banyak ya, jadi kita coba deh satu cabang satu aja gitu biar seru-seruan. Nah Pak Yudi Kurniawan juga selamat menyaksikan ya Pak ya, podcastnya sangat mengikuti supaya bisa dapat insight-insight dari narasumber expert kita hari ini. Oke, yang selanjutnya nih. Tadi kan kita udah bahas terkait penipuan online, phishing, skimming, dan lain-lain itu. Ada tips dan trik khusus nggak sih selain jangan asal-asal ngeklik aja itu link dari Mbak Evelyn sama Mas Siktik? Kalau khususnya dari kita ya, sebenarnya tuh dari mungkin tadi aku juga udah sempat spill itu. Kalau kita itu bikin suatu produk itu sebenarnya nggak asal-asal. Benar. Jadi kita itu bikin itu udah melewati suatu studi. Sebenarnya kita kalau dari si mobilitas sendiri dari awal gitu itu udah FA-nya ya teknologi atau mau switch device itu kita harus kasih ada PIN dan ada OTP gitu. Nah itu ya jangan dikasih juga lain gitu. Terus tipsnya lagi mungkin
tadi kalau ada produk-produk baru atau apa literasi digitalnya itu juga harus kita tahu lagi nih, oh sebenarnya sekarang ada nih kayak gini nih, oh sebenarnya sekarang ada nih kayak gini. Jadi kita lebih tahu lagi update yang ada di sekarang ini ada apa aja gitu. Iya, harus update juga sih memang kita sih. Sama berita-berita karena banyak banget tuh bantuan-bantuan berita informasi tuh kayak jenis-jenis modus tuh banyak banget soalnya ya. Jadi Pak Apalagi Dikti. sekarang itu kayak lebih pintar penjahatnya daripada kita gitu. Iya bener banget, lebih bener penjahatnya karena dia harus mikir gimana caranya supaya mengelabui orang-orang pintar ini gitu ya. Dari Pak Dik. Kalau dari saya pastinya untuk nasabah atau orang-orang bukan nasabah juga harus yang pertama itu adalah perlindungan data pribadinya dia sendiri pasti itu ya. Jadi nggak boleh atau nggak usah sembarangan nge-share tanggal lahir, nama, KTP ataupun sebagainya kan, karena fraudster juga baca dari itu kan. Jadi kayak sekarang dengan modal KTP aja bisa buka rekening. Iya. Ya kan? Pada saat dia buka rekening online pun dia udah pakai AI, ya kan? Jadi gampang banget untuk buka rekening hanya sekedar pakai KTP gitu kan. Makanya buat teman-teman dan yang lainnya ya jaga-jaga data pribadi pastinya kan. Benar. Itu sih dari saya. Oke, sebenarnya banyak banget sih Pak yang bakal seru banget untuk kita bahas gitu ya. Tadi kan di awal Pak Dik sempat spill bahwa sedang sibuk untuk si API itu ya Pak ya. Iya betul. Nah, aku ada pertanyaan nih Pak. Aku nyontek dulu nih pertanyaannya ya. Pertanyaannya kayaknya aduh, susah banget. Jawabannya harus konsentrasi. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas soal fitur yang mempermudah transaksi ya, tapi tentunya di balik layar ada teknologi yang bikin semua ini berjalan sampai mulus gitu ya. Salah satunya itu kan tadi dengan API banking. Betul. Yang memungkinkan berbagai platform keuangan itu saling terhubung. Nah, sebenarnya sejauh mana sih Pak API banking mendorong inovasi dan layanan perbankan digital ini? Kalau ditanya sejauh mana sih nggak jauh-jauh banget ya Mbak? Oh ya Allah. pastinya. Lucu. Pak Dik lucu banget sih. Pak Dik lucu banget ya ampun. Walaupun puasa. Iya. Nah, jadi kalau ditanya apakah IPA itu mendorong pasti banget ya. Yang pertama adalah dengan adanya IPA ini kan pastinya di dunia perbankan dia lebih mencakup perluasan ekosistemnya. Jadi selain dia memperluas ekosistemnya perbankan yang tadi saya bilang kan IPA itu bisa diterapkan loh di aplikasi atau kayak yang bukan bank. Itu kan otomatis kita mendorong semuanya untuk lebih ke digital gitu kan. Yang kedua adalah otomatisasi transaksi gitu kan. Jadi kayak transaksi manual yang dilakukan di cabang tuh, misalkan kayak harus transfer, pembayaran gaji, bayar BPJS ataupun yang lainnya itu nanti dengan API mereka tuh nggak perlu datang ke cabang lagi gitu. Cukup klik dari aplikasi mereka bisa langsung transfer, bisa langsung bayar billernya dia, bisa langsung auto debit tagihannya dia, atau malah bisa buka rekening lewat aplikasinya mereka gitu. Nah yang ketiga pastinya IPA ini otomatis dengan otomatis tadi artinya kita lebih efisien situ, mengurangi human error-nya juga kan, karena kan semua dijalankan otomatis based system. Nah yang terakhir pastinya karena IPA ini sudah distandarkan oleh Bank Indonesia, jadi spesifikasi yang dipakai itu sudah aman banget gitu. Selain pakai enkripsi data, kita juga pakai autentikasi multifaktor ataupun yang terakhir setiap pengajuan atau setiap produk IPA itu harus ada persetujuan dulu dari ASPI dan Bank Indonesia gitu. Jadi semuanya itu sudah diregulasikan dan pastinya aman digunakan oleh platform-platform lain gitu. Tapi kalau API banking ini di semua bank nggak sih Pak? Atau memang harus ada kayak kita coba mengajukan dulu ke BI untuk kita aplikasikan API banking ini? Pastinya harus ada pengajuan dulu ya Mbak. Jadi nggak semua bank yang punya layanan perbankan itu punya layanan API. Nah memang kalau teman-teman boleh tahu di Bank Sinarmas itu baru di tahun 2023 kita menerapkan si API ini kan. Jadi memang si API ini ya semuanya harus ada persetujuan dari Bank Indonesia karena tadi saya bilang sudah diregulasikan gitu by Snap. Jadi pada saat kita mengajukan izin itu sudah dapat izin dari BI baru kita bisa launching ke production. Gitu sih. Oke. Jadi memang perlu ada prosesnya lah ya. Kalau yang memang eligible mungkin akan disetujui sama BI gitu ya. Tapi mungkin kalau yang enggak akan direview kembali gitu ya. Melewati proses pengujian yang BI itu harus approve dulu atas pengujiannya itu. Jadi harus dipastikan kalau ini secure gitu ya. Oke, kita lihat chat. Ada pertanyaan kah, tim? Ada? Oke, kita bacain. Ini dia, Pak Musri, Julian, Eka Putra apa? Ini satu tim nggak? Iya, Eka Satu Putra. tim, bisa dijawab nih. Nah, ini udah tahu nih kayaknya jawabannya udah dicatat ya Pak? Enggak, dia bilang financial freedom itu nggak. Itu kayaknya
yang tanya lebih jago tuh financial freedom itu Kamu Sri, coba ini ada pertanyaan ada dibalik ya jadinya ya. Mau jawab nggak nih Mas Tik-Tik? Mau tanya dong bagaimana cara menjadi financial freedom? Jadi financial freedom pastinya adalah ya pasti setiap pengeluaran dan pemasukan itu harus dicatat ya Mbak. Jadi apa yang penting untuk pengeluaran itu harus diutamakan dulu gitu. Jadi kayak misalkan berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita setiap bulan itu harus dihitung. Jadi nggak bisa kita kayak nafsu beli barang sesuatu itu Iya, harus benar. kita beli gitu kan. Jadi mungkin yang pasti adalah financial freedom yang tadi disebutkan. Kan bank juga udah beberapa bank sudah menerapkan ya maksimal 35% cicilan ya. Jadi kalau misalkan cicilan udah 110% itu nggak Iya, financial freedom benar-benar. lagi. Iya. Paling gitu sih. Ya, kita harus sebisa mungkin kita coba mapping. Kan Kak ada banyak banget ya Pak literasi-literasi yang ngajarin kita terkait gimana sih kita mengurus finansial supaya ya menjadi financial freedom gitu ya. Iya, Berapa persen untuk saving, berapa persen untuk foya-foya, berapa persen untuk hedon, untuk nabung dan lain-lain kan udah ada ya. betul. Gitu Pak Musri. Ada lagi nggak yang lain? Coba di bawah tadi aku lihat ada beberapa yang sudah bertanya di bawah. Nah, ini dia. Coba Pak Yudi nih. Seberapa jauh sih teknologi API dan blockchain di Bank Sinarmas dalam menghadapi serangan-serangan cyber? Nah, API ini kenapa API ini lebih aman tadi saya sempat mention ke Mbak Serla ya. Jadi API ini kan secara spesifikasi itu sudah distandarkan oleh Bank Indonesia. Jadi baik pengguna ataupun penyedia tadi sudah dilakukan pentest gitu. Jadi mau aplikasinya, mau koneksi internal eksternal itu sudah dilakukan pentest. Jadi setiap data dienkripsi, setiap nasabah ataupun mitra yang connect ke kita juga harus kita kasih key tersendiri. Jadi yang bisa ngehit kita juga cuma partner-partner yang memang terhubung sama kita. Jadi otomatis ya pasti aman gitu. IP yang kita terapkan juga IPsec yang mungkin hanya bisa diakses sama mereka gitu. Jadi secara keamanan pasti aman banget karena kalau nggak aman pasti BI nggak kasih persetujuan. Iya. Jadi jangan khawatir ya untuk menggunakan itu Betul. karena kita sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek bahwa transaksi ini aman. Betul. Ya. Kita lanjut ada beberapa pertanyaan lagi nih. Yang selanjutnya itu terkait teknologi kan semakin canggih ya, tapi juga tadi banyak tantangan dan bagaimana bank mempersiapkan infrastruktur nih agar tetap kuat menghadapi lonjakan transaksi yang bakal terjadi nanti mungkin di akhir Lebaran gitu. Bagaimana strategi dari Bank Sinarmas sendiri, Mbak Evelyn sama Mas Dik untuk mengantisipasi hal ini? Oke. Sebenarnya sebelum terjadi lonjakan transaksi pas Lebaran, kita juga udah antisipasi itu dari sekarang gitu ya maksudnya. Sebelum kita adain promo atau sesuatu, pasti kita melakukan testing dulu dong. Jadi jangan sampai ini kita bikin promo tapi Belum siap gitu ya. gitu. Tapi di sini kalau dari aku pribadi atau kita pribadi nggak mau bicara secara teknis ya karena kita bukan orang teknis banget gitu ya. Jadi mungkin kalau dari kita secara user gitu mungkin ya kita persiapannya sih gitu ya. Kita kalau mau melakukan sesuatu atau mau kayak gini nih, mau ada promo atau sebentar lagi Lebaran nih, kita kan udah siapin dengan promo ABC atau produk ABC gitu, kita lakukan tes dulu kira-kira gimana nih, ini apakah jaringannya lancar atau gimana. Terus kita juga kalau misal promo atau kerja sama sesuatu, kita juga lihat nih kerjasamanya sama siapa sih partnernya sih, kira-kira yang memang dia sama kita itu punya koneksi yang stabil, yang secara sistemnya mereka sendiri itu bisa diandalkan gitu sih. Yang kedua itu mungkin secara monitoring transaksinya sendiri ya. Kira-kira transaksinya ini gimana, kalau ada sesuatu yang nggak common gitu kita harus bisa cek dari situ. Kalau dari aku pasti selain infrastruktur yang paling penting adalah layanan pelanggan ya Mbak. Jadi layanan pelanggan itu kan karena libur panjang teman-teman customer care udah siap-siap dulu nih. Pada saat nasabah kan biasanya, ini transaksi kris nyangkut, transfer gue nyangkut, ini gue nyangkut gimana? Kan dia, aduh, ini mau bayar zakat nyangkut gitu, nyangkutnya di tempat yang lain. Nah itu memang layanan bukan di jadi Oren kayaknya. Jadi teman-teman itu harus menyiapkan gimana layanan pelanggan yang bagus gitu ya. Gimana cara menjawab pada saat nasabah itu panik mungkin kartunya hilang lah atau transaksinya gagal atau sebagainya. Jadi dari teman-teman kita ya, kita kan customer care kita 24 jam, ada chatnya juga. Jadi mungkin dari sisi bank juga harus mempersiapkan itu gitu kan. Jadi gimana caranya semua telepon yang masuk itu dijawab gitu kan. Jadi harus persiapkan berapa banyak agent yang masuk atau dari sisi pelayanan lah. Mungkin dari situ itu aja. Oke. Kembali ke zaman dulu nih ya. Aku ingat banget gitu beberapa tahun lalu kita tuh masih ada nemuin nih kayak ATM habis uangnya. Iya. Gitu kan.
Kalau sekarang kan dengan adanya kemudahan ini kayak kita nggak perlu kan, kalau Betul. belanja ya udah kris aja gitu, nggak susah gitu. Eh ya kita juga pengen libur gitu ya pegawai-pegawainya gitu ya kan pengen libur Lebaran. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih yang mau aku tanyakan. Em, udah banyak banget kan kita bahas terkait kemudahan transaksi, terus juga cashless, terus juga seamless gitu ya. Kedepannya nih, tren apa sih yang bakal hype lagi dan mempermudah nasabah? Itu selain tadi apa yang dijelaskan oleh Mbak Evelyn sama Mas Dik gitu. Apa juga yang bisa kita antisipasi untuk perkembangan teknologi? Kadang kan kayak teknologi tuh keren banget, saking kerennya kita tuh kayak terlena gitu ya. Nah, gimana coba Mas Dik sama Mbak Evelyn? Kalau kedepannya dari sistem pembayaran sendiri itu memang rencananya ada banyak banget yang akan dikembangkan gitu ya. Dari Greece sendiri cross border untuk ke lintas negara itu mungkin sekarang baru beberapa negara yang dibuka, kedepannya akan banyak negara lagi yang akan dibuka. Terus secara API banking mungkin nanti akan menuju ke open banking ya Mas Didik ya. Apalagi tuh open Ya, banking? jadi paling kalau misalkan yang happening itu nanti pastinya yang tadi selain API tadi terus kayak transaksi contactless dan sebagainya itu pasti akan berkembang ya. Yang kedua adalah penggunaan AI ataupun kepintaran ini kan biasanya kan beberapa bank tuh sudah menerapkan AI pada di sistem perbankannya gitu untuk proses pembukaan rekening, untuk antisipasi fraud dan sebagainya itu sudah pakai AI. Apalagi kayak customer pelanggan dan sebagainya udah pakai chatbot kan. Nah, itu paling tetap happening. Yang kedua tadi yang sempat di-mention adalah contactless gitu. Contactless itu pasti akan tetap berkembang. Kayak sekarang kita sudah ada kris tap dan sebagainya. Malah mungkin kalau mau update lebih dekat itu kita lagi happening itu di China dan Amerika itu mereka sudah pakai bayar nggak pakai handphone atau nggak pakai ATM tapi pakai biometrik gitu. Oh. Jadi nasabah di China ataupun di Amerika tuh bayar pakai telapak tangan aja gitu Mbak. Itu pasti nanti setahun 2 tahun udah pasti kayak Indonesia itu. Iya, iya. Ada beberapa perusahaan di Cina itu WeChat Pay sama Alipay itu mereka sudah mengembangkan produk itu gitu. Jadi mereka cukup scan tangannya di mesin scanner pena gitu kayak pembuluh darah, itu transaksi langsung jalan gitu. Jadi segampang itu untuk transaksi kan kayak sekarang Gen Z yang nggak mau transaksi harus masukin PIN, harus transaksi bawa ATM dan sebagainya itu tinggal kayak tes scan tangannya aja udah bisa langsung transaksi Mbak. Iya, Secanggih itu gitu. canggih itu, semudah itu Iya, kita nah, dimanjakan sama teknologi ya. betul. Nah, makanya dengan menggunakan Vena tadi secara keamanan juga lebih aman pastinya kan. Karena kan pembuluh darah itu unik ya, nggak semua orang itu sama gitu. Jadi mungkin setahun ke tahun ke depan kayak namanya contactless, penggunaan AI dan sebagainya itu pasti akan tetap happening sih. Oke. Luar biasa sih, nggak habis-habisnya bahas terkait teknologi. Kita kembali lagi ke updaters. Ada yang mau ditanyakan updaters? Ada guys di chat box. Dari Mila Susanti, Bang Sinarmas. Ini kayaknya dari Banjarmasin deh. Banjarmasin ya kalau nggak salah Mbak Mila. Perihal layanan pelanggan, bisa nggak Pak dibikin fast call atau tanpa potongan pulsa seperti kompetitor kita gitu. Ada fitur di mobile banking yang bisa memudahkan nasabah menghubungi customer care dan memilih segmen permasalahannya. Ini kayaknya harus langsung ngajak teman-teman customer care juga ya. Betul. Coba tapi mungkin bisa dijawab Mbak Evelyn. Saya jawab porsi saya aja. Harusnya sini udah ada sih lagi dikembangin, jadi tinggal tunggu aja ya. Wow. Bukan pakai pulsa, tapi pakainya pakai data mungkin di sana ya. Kalau di bank-bank lain atau di fintech lain tuh memang gitu sih, bukan pakai pulsa, tapi pakai data. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Sinarmas tuh bukan nggak mau ketinggalan juga ya sama bank-bank tarian lainnya gitu. Setiap yang hype itu Bang Sinarmas juga ikut loh. Apalagi sekarang si Mobi Plus kita tuh makin keren dengan banyak fitur-fiturnya kan. Wow. Lagi dong. Ada lagi nih Mas Taufik Akbar Dupi. Pembayaran dengan tangan apakah tidak menjadi seram Pak? Soalnya tangan akan menjadi target kejahatan. Nah, kan tadi saya sebutkan kan kalau di Cina itu mereka pakai pembuluh darah gitu. Nah, itu kan pasti akan unik. Nggak semuanya orang itu sama pembayarannya dan pastinya pada saat transaksi ada pembatasan maksimalnya tuh. Jadi otomatis pada saat misalnya tangan dipotong buat transaksi kan nggak ada darah yang ngalir, otomatis nggak kebaca tuh transaksi. Jadi harus lebih aman harusnya. Lebih aman ya harusnya. Lebih aman. Sebenarnya kalau teknologi atau pengembangan digital itu sebenarnya sebelum itu dikembangkan atau launching itu pasti udah ada pertimbangannya lah bisnya di mana. Jadi kayak dulu kita contactless itu kan sempat ada kekhawatiran ya, jangan mau ganti kartu contactless nanti bisa ditap-tap uang kamu. Iya. Ya, segampang itu juga gitu ya.
Udah dapat dipikirin lah ya. Iya. Gimana dari berbagai macam aspek tadi ya. Iya, tadi kayak saya bilang contactless itu ada pembatasan maksimal kan, kalau nggak pakai PIN 1 juta ke bawah gitu, kalau pakai PIN Iya, iya, itu. iya, iya. Benar-benar. Jadi semuanya pasti udah dipikirin sih. Oke, next ada lagi. Sahabat Dik Dik goes to Cina, cenah tuh. Halo juga sahabat Dik Dik. Ih, luar biasa sih Pak Dik Dik teh nih terkenal gini Bapak. Bapak teh udah apa tuh? Oke, mungkin kita coba lihat lagi Mas Heru. Tim untuk teman-teman yang udah join hari ini. Coba dilihat mana yang udah pada nggak on cam nih. Sayang banget, padahal edisi spesial menyambut libur lebaran. Jadi pengen tahu nih gimana nih pipe-nya ya kan. Yang udah beli baju lebaran pakai si Mobi Plus transaksinya. Coba di scroll ke samping. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama updaters. Siapa nih yang berhasil kita panggil. Oke, ini dia ada nih Pak Ardila. Pak Ardila, halo, selamat sore. Pak Ardila, langsung oke apakah dia? Nah, Pak Ardila, halo Pak Ardila, selamat sore. Halo sore. Halo, Bapak dari mana nih Pak? Halo sore dari dari NOC Bu. Dari mana? Dari IT Bu. IT. Oh, Ya. passwordnya dong Pak. Ke UM. Kita transfer Pak, 200.000. Pak Ardila, aku mau tahu dong tanggapan Bapak terkait kemudahan transaksi yang udah bisa kita nikmati saat ini. Dari sisi Yes. IT nih, ya kan? Kemudahannya ya sudah bisa kiris Bu. Di mana-mana bayar udah pakai kiris. Woi, Udah pakai kris, mantap ya. Transaksi Beli nih nasi guys. goreng aja Transaksi. pakai kiris sekarang Bu. Iya benar, tapi di Jakarta loh, di daerah belum kayaknya Pak. Iya ada. Di Bogor beli cilok pakai kiris. Iya, sekarang udah ada sih di Bogor. Bogor kan masih ya dekat lah ya sama kita. Ada tanggapan lain nggak Pak terkait kemudahan transaksi yang udah bisa kita lakukan saat ini dari Pak Adila? Ya itu aja Bu. Ini deg-degan banget nih Bapak, mohon maaf nih. Ya udah, oke, thank you Pak Adila. Satu Ya, lagi deh. sama-sama. Satu lagi. Mbak Rina Jasmawati ya? Halo Mbak Rina. Halo Mbak, Hai, dari mana Mbak? dari Bengkulu Mbak. Wah, Jauh banget. sama nggak sih jamnya? Udah jam 5 ya? Gimana Sama. Mbak? Mohon maaf, ini pengetahuannya ya. Pengetahuannya gimana nih? Mbak Rina, gimana tanggapan Mbak Rina terkait kemudahan transaksi finansial sekarang yang sudah bisa kita lakukan gitu? Untuk QRIS sekarang udah bisa di mana-mana diakses Mbak. Cuman untuk saat ini BI Fast kita baru 20 kali ya Mbak. Apanya tuh batasan per hari? Iya. Oh, free-nya. BI Fast. Iya kalau free-nya, tapi kalau transaksinya sebenarnya kita limitnya lebih dari Lebih dari itu ya. Kalau di Bengkulu sendiri Mbak, gimana nih penggunaan kerisnya? Untuk semua rata-rata udah pakai QRIS sih Mbak. Untuk pedagang-pedagang yang dari kecil juga rata-rata udah pakai QRIS. Ya, oke. Kalau top up-nya udah di Bank Sinarmas juga kan ya Mbak ya? Iya. Iya dong, karyawan harus dong. Apa sih ya kalau kayak Cek lain? yang orange pakai Bank Sinarmas Mbak. Iya dong. Udah bisa kan ya top up kita? Udah dong. Oh. Oke, Shopee terima Pay. kasih. Terima kasih ya Mbak Rina. Selamat Iya. melanjutkan pekerjaannya. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa Mbak Rina. Iya, Oke, karena sama-sama. waktunya tinggal 2 menit lagi ternyata kita podcast hari ini gak kerasa. Kalau memang udah di podcast, kadang apa yang akan menjadi bahasan tuh banyak banget jadinya ya. Sebelum kita closing, mungkin ada penutup pamungkas dari Mbak Evelyn atau Mas Dik untuk pesan-pesan boleh, sapa-sapa gitu ya. Terserah deh apa aja gitu. Tapi pamungkas yang akan disampaikan oleh Mbak Evelyn sama Mas Dik. Coba closing statement dari Mbak Evelyn. Closing statementnya. Nggak biasa bikin. Bukannya udah disiapin ya dari kemarin? Nggak ada. Kita langsung go show nih. Ayo guys, pertama kita ucapin terima kasih ya buat Thank you. teman-teman di sini juga teman-teman yang udah nonton kita.
satu jam ternyata nggak berasa ya. Benar. Ngobrol-ngobrol gini cepet banget. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau kita ada update apa atau segala sesuatu, biar lebih paham lagi juga dicek-cek lagi gitu ya. Oke, thank you. Kalau aku mungkin kalau dari sisi perbankan sudah Mbak Evelyn, kalau aku tetap sehat, tetap berhati-hati nanti pada saat pulang kampung. Ya. Keep health ya kan. Bapak-bapak banget nih pesannya. Bapak banget. Dan yang pasti adalah tolong keuangannya dijaga. Jadi jangan sampai nanti pulang ke kampung, pulang ke sini jadi kere. Nggak ada uang lagi karena April masih jauh. Iya benar. Jadi otomatis dari sisi pengeluaran juga harus dijaga, keluarkan yang perlu aja, dan pastinya tetap jaga kesehatan, jaga komunikasi. Thank you, itu aja. Jangan lupa bayar zakat. Jangan lupa bayar zakat, benar, biar afdol ya. THR udah turun kan? Udah, alhamdulillah. Tapi ya gitu, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mbak Evelyn sama Mas Titik sudah meluangkan waktunya selama 1 jam bareng sama teman-teman di sini untuk share dan kasih tahu insight-insight gimana sih kita untuk lebih melek lah ya, untuk bertransaksi dengan aman ya. Untuk updaters, tadi kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana kita bertransaksi supaya lebih aman gitu ya. Tadi juga kita sudah bahas terkait bagaimana perkembangan transaksi digital saat ini, tips dan trik, dan juga bagaimana inovasi-inovasi ke depannya yang akan dilakukan oleh dunia, tapi tadi terutama di Bank Sinarmas. Sebelum kita closing, kita ada salah satu video iklan lagi. Ini podcast kita udah banyak iklannya. Lama-lama kita tarifin ya. Oke, kita kasih iklan dulu sebentar, silakan. Masya Allah, rezeki Ramadan. Ada wifi gratis. Cakep. Ada yang sedekah nih. Ya Allah. Uang takjil gua kemana? Bro, puasa takut batal. Wifi gratisan nggak takut nge-hack. Oke. Kali ini pasti aman. Gua bakalan buat password yang baru. Kuning 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yaelah. Masih bikin password begini. Wah, kenapa akunnya wallet gua kehack? Bro, password itu harus kuat. Wah, dapat rezeki Ramadan nih. Lumayan buat bagiin ke bocil. Loh, Emang rezeki gak kemana? Makasih THR yang gede. loh, bikin banyak transaksi di rekening gua. Aduh, Budi, itu bukan rezeki Ramadan, itu rezeki hacker namanya. Kenapa puasa gue jadi kayak gini ya? Padahal kan gue udah jaga hati yang lebih afdol. Itu namanya lo harus terapin cyber hygiene. Bukan cuma hati yang harus bersih, tapi gadget lu juga harus bersih dan aman. Nih tipsnya. Jangan asal login wifi umum tanpa password. Itu bukan berkah, itu jebakan. Matikan fitur wifi terkoneksi dan berbagi jaringan otomatis agar data kamu nggak langsung terkoneksi ke jaringan tidak aman dan diambil hacker. Password itu harus kuat, pakai kombinasi angka, huruf, dan simbol. Aktifkan verifikasi 2 langkah atau two-factor authentication biar akunmu aman nggak diambil hacker yang lagi ngabuburit cari mangsa. Jangan asal klik link hadiah THR atau undangan mantan. Ingat, dunia ini fana. Hacker nyata. Selalu update software dan aplikasi biar nggak gampang diretas sama hacker yang lagi sahur. Wah, ilmu baru nih. Berarti mulai sekarang gue bakalan nerapin tips cyber hygiene anti hacker biar THR gue nggak bakalan dicolong sama hacker. Nah, gitu dong. Jangan kasih hacker THR gratis. Nggak bisa. Bersihkan hati, bersihkan gadgetmu. Akun aman, puasa pun nyaman. Oke, itu tadi ya iklan yang sudah dititipkan sama sponsor, tapi ternyata relate banget sama pembahasan kita hari ini ya.
Tolong teman-teman updater sekali lagi kita boleh banget bertransaksi digital gitu ya. Kita harus mulai carefree, mulai cashless untuk menjalankannya di hari yang fitri nanti, tapi tetap kita harus pahami keamanan terkait bertransaksi itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Mbak Evelyn sama Mas Didik sudah mampir update. Jangan kapok, nanti kita ngupdate bareng lagi dengan produk-produk yang lebih keren lagi ya. Oke, update juga terima kasih sudah join selama 1 jam ini. Selamat menjalankan puasa bagi teman-teman dan selamat menyambut libur lebaran untuk semuanya. Mau berkumpul dengan keluarga karena vibes-nya udah liburan ya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Tapi sebelum closing tentunya kita akan share hal-hal yang ditunggu-tunggu dari awal sampai akhir ini adalah absensi. Ya, kita share dulu silakan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you.